dunia, kejarlah akhirat, dunia akan tunduk. Analoginya sama seperti dengan kalau kita mengejar bayangan, dia akan lari. Tapi kalau kita meninggalkan bayangan, dia yang akan mengejar kita. Seperti itulah analoginya kalau kita kejar akhirat, dunia akan tunduk dalam genggaman kita. Baik, itu yang dapat saya simpulkan dari storytellingnya Ibu Isaida, menginspirasi juga. Dan kita masuk ke Ibu Desi Pedestriani. Nah, judulnya adalah Lelahmu Menjadi Ibadahmu. Ibu Desi Polite Despriani adalah seorang PNS di Jakarta, tinggal di Serpong, lahir di Pangkal Pinang, Bangka, dan saat ini akan memberikan materinya kepada kita, kepada Ibu Desi. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Nurcham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu semua, semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah senang sekali pada pagi ini saya dapat menjumpai Ibu-Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan pagi ini. Perkenalkan saya dengan Desi. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan topik tentang lelahmu menjadi ibadahmu dengan fokus pembahasan tentang lelah karena mencari nafkah atau lelah karena mengurus rumah tangga. Setiap manusia hidup pasti merasakan lelah ya Ibu-Ibu, apalagi kita setelah beraktivitas sehari-hari. Namun kita tidak tahu apakah lelah itu menjadi ibadah bagi kita atau justru malah mengantarkan kita kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik ya Ibu-Ibu. Ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bentuk ibadah kita kepada Allah itu bukan hanya sebatas sholat dan puasa saja, namun bekerja untuk menafkahi keluarga atau mengurus rumah tangga itu juga termasuk bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelelahan kita dalam bekerja dapat mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan, baik berupa harta, dan di sisi lain juga memperoleh keutamaan akhirat dengan terhapusnya dosa-dosa kita. Orang yang bekerja keras itu amat disukai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan secara khusus, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang kelelahan dalam mencari rezeki, yaitu barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan mencari rezeki pada siang harinya, maka pada malam hari ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya Ibu-ibu ya. Saya tahu Ibu-ibu di sini pasti punya profesi yang berbeda-beda. Seperti saya sebagai ASN, maupun ada yang profesi sebagai pedagang, atau ibu rumah tangga, atau yang lainnya. Lelah dalam bekerja atau mengurus rumah tangga itu dapat menjadi ibadah buat kita, selama itu memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1, tidak mencari rezeki karena riya dan kesombongan. Contohnya, bekerja kita karena ikhlas karena Allah, bukan hanya mencari pujian, sanjungan, dan popularitas semata, ataupun pamer pekerjaan. Kedua, bekerja dengan benar, bertanggung jawab, dan yang penting pekerjaan itu adalah halal. Artinya, adalah aktivitas yang kita lakukan, itu adalah untuk memperoleh keridhaan dari Allah, dan tidak melanggar hukum yang Allah tetapkan. 3, bekerja dengan penuh kesabaran, tidak stres dan marah-marah saat kita merasakan kelelahan. Jadi kita hadapi hari-hari kita dengan penuh senyuman ya Ibu-ibu, meskipun hati kita lelah, jiwa kita lelah, semuanya lelah seperti itu ya. Mungkin Ibu-ibu di sini ada yang bertanya, istri itu sebaiknya berkarir di luar atau jadi ibu rumah tangga ya? Nah, ini jawabannya tergantung dari kondisi masing-masing keluarga itu sendiri. Di sini perlu disampaikan juga
bahwa bekerja dan beraktivitas sosial di luar rumah itu diperkenankan menurut syariah, selama profesi yang kita jalani itu adalah halal, tidak melalaikan tugasnya sebagai istri atau ibu, serta memperoleh izin dari suami. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, meskipun singkat, dapat memotivasi ibu-ibu dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat ya ibu-ibu, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Desi, luar biasa ya semangatnya memberikan motivasi kepada kita semua sahabat Kampus Wanita Mulia. Semangat pagi. Pagi. Bilang, yang lebih semangat ya, kalau namanya semangat ya betul-betul semangat gitu. Semangat pagi. Pagi. Ya, udah agak 80%. Sedikit lagi. Itu tadi motivator kita Ibu Desi, kemudian tadi sudah storytelling dari Ibu Aisyah Ida. Selanjutnya kita masuki babak selanjutnya, inspirator. Siapa nih yang bisa menginspirasi kita pagi ini? Beliau adalah seorang dosen yang akan menjadi inspirator kita pagi ini, yaitu berasal dari Kota Makassar. Kepada Ibu Nasria, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf yang tidak ini, tolong dimatikan mute ya supaya kita fokus ke Ibu Nasria. Atau host tolong dibantu untuk memute mikrofonnya. Silakan Ibu Nasria. Apa kabar sahabat wanita mulia? Alhamdulillah. Sukses. Saya bahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul kembali di kampus Wanita Mulia ini. Semoga ibu-ibu semua mendapatkan senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada hari ini pada subuh karena di sini bagian Makassar masih dari subuh menjelang pagi. Pada hari ini saya diberikan amanah sebagai inspirator dengan judul Kajian Islam Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Insya Allah pada pagi ini saya akan berbagi cerita tentang inspirasi pengalaman saya sendiri. Kajian-kajian spiritual Profesor Dr. Nasaruddin Umar ini mempunyai kelompok kajian-kajian setiap hari Senin sampai Jumat yang dimulai setiap jam 7 pagi sampai jam 9 melalui virtual Zoom. Ada banyak hal yang diketahui dan menjadi inspirasi terutama pada diri saya dalam mengubah pola pikir saya yang terkait dengan ibadah. Di situ juga banyak pengetahuan agama yang saya dapatkan untuk lebih merenungi kehidupan saya yang selama ini yang saya dapatkan, misalnya tentang syariat yang hanya melakukan yang merupakan kewajiban saja, dan ternyata bukan hanya itu, akan tetapi ada hakikat ataukah makna sebenarnya dari ibadah itu. Di mana yang kita ketahui bahwa syariat itu merupakan jalan atau cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hakikat itu merupakan makna yang sebenarnya. Contoh kecil misalnya sholat. Ya. Sholat dalam kehidupan sehari-hari kita itu, kalau misalnya dalam syariahnya itu mulai dari ruku, sujudnya, duduk, kemudian terakhir salam, itu merupakan syariatnya saja, merupakan salat badan saja, ya. Akan tetapi hakikat yang sebenarnya itu adalah pada saat kita berdiri, batin
batin kita ini sedang apa? Pada saat kita ruku, batin kita ini sedang apa? Pada saat kita salam, batin kita sedang apa? Kemudian antara syariat dan hakikat ini tidak bisa dipisahkan, saling terkait. Kalau kita hanya menjalankan syariatnya saja, itu jatuhnya hanya formalitas, ya, formalitas. Akan tetapi kalau kita melaksanakannya dengan secara hakikat, ya, secara hakikat, itu bisa kita merasakan bahwa batin kita ini sedang sholat menghadap Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan misalnya salat berdiri, itu hakikatnya kita melaporkan, ya, melaporkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa inna sholati, sesungguhnya salatku wa nusuki, ibadahku, wa mamati, hidupku, wa mahyaya, matiku, lillahi rabbil alamin, saya serahkan kepada hanya Engkau lah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari rukunya, ini dari hanya makna sholatnya saja, sebagai saya ambil contoh, kemudian kita ruku. Ya, disinilah kita mengasah mata batin kita bahwa Maha Suci Engkau ya Allah, yang Maha Besar. Ego kita ini menunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tunduk itu bukan cuma badan kita, akan tetapi jiwa kita, raga kita ini yang tunduk, pikiran kita mengalahkan nafsu kita. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya sampai salam mempunyai makna yang sebenarnya. Begitupun juga dengan puasa, zakat, bahkan hidup kita pun sebenarnya punya hakikat dalam hidup ini. Alhamdulillah dengan mengikuti kajian Profesor Nasaruddin Umar ini dapat merubah hidup saya dan dapat merubah hidup saya untuk lebih meningkatkan ibadah saya, apakah itu melalui ibadah mahda ataukah ibadah muamalah. Karena dengan mengikuti kajian seperti ini, yang dulunya hanya melaksanakan syariatnya saja, misalnya sholatnya saja itu, pada saat saya sholat, saya terkadang menangis bahwa ternyata ilmu yang saya dapatkan pada saat itu belum dapat. Akhirnya saya menangis bahwa saya ini penuh dosa, penuh berbagai macam dosa, belum banyak amal yang saya dapatkan dibandingkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, dengan ilmu beliau bisa belajar bagaimana mengasah mata batin kita untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui inspirasi ini, karena ini kita sebagai manusia tempatnya salah dan dosa, saya betul-betul menginspirasi dari beliau dan ingin memberikan sebagai kesimpulan bahwa carilah guru spiritual yang membimbing dan mengarahkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Nasriah dari Bahar. Wah, Ibu Ovi keren nih, tepuk tangannya seperti ini muter dia. Apa nih yang dapat kita simpulkan dari yang disampaikan Ibu Nasriah tadi? Ternyata dalam sholat kita harus menghadirkan hati kita, jadi bukan hanya sekedar gerakan, tapi hakikatnya gitu. Kalau selama ini kita kan melaksanakannya syariat saja, tapi ini menghadirkan hati kita dalam menghadap Allah. Nah, tadi itu sudah disampaikan oleh Ibu Nasriah. Judul kajiannya, Kajian Islam Profesor Nasaruddin Umar, tapi kajian yang sering diikuti oleh Ibu Nasriah secara Zoom meeting ya, setiap subuh katanya tadi. Kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya Ibu Dwi Liliati sudah hadir pada pagi ini yang akan memberikan materi.
Kita ke acara puncaknya yaitu Ibu Dwi Liliawati. Belum ada ya? Sebenarnya Ibu Dwi ini yang menjadi pemateri pada pagi ini, tapi belum ada kabar. Nah, teman-teman semuanya, kita masuki saja dengan Q&A, yaitu pertanyaan nanti setelah itu akan diberikan feedback oleh Kosnadaskia. Jadi, untuk Amazing Takso Kosnadaskia selanjutnya, setiap kita tampil nanti akan diberikan feedback. Dan kita nggak boleh baper katanya. Jadi harus semakin kita mendapatkan feedback, semakin membuat kita maju. Nah, sekarang saatnya kita mengajukan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya yang hadir di sini boleh, silakan. Ada yang nanti akan menjawab Ibu Nasriah dari Makassar, Ibu Aisyah Ida dari Serpong, dan Ibu Desi dari Serpong, ya Bu ya, Jakarta. Masya Allah, hebat semuanya, kata Ibu Dadet. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang hadir? Banyak nih teman-teman kita yang hadir pagi ini ya, di edisi perdana kita kali ini. Ada Ibu asisten trainer kita, Ibu Meriana, Ibu Femino Valina, Ibu Jenny, Ibu Rita Aryani, Ibu Rosdiana dari Banjarbaru, Ibu Imas Masturoh, sama kita nih dari Bandung, Sakopdar. Ayo dong, Coach. Silakan Bu Aini. Tanya dengan Bu Nasriah. Bu Nasriah, kalau sholat itu kan menghadirkan hati. Cuman kalau di awal sholat, itu bisa khusyuk. Tapi kalau dari tengah, suka kadang kebawa dunia. Terutama kadang mikirin masalah kerjaan, ya masalah yang lainnya gitu. Jadi bagaimana kiat-kiatnya agar pada saat kita sholat itu bisa khusyuk, benar-benar menghadirkan hati kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon dibantu Bu, mungkin ada kiat-kiatnya. Terima kasih Bu Aini dari Batam. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Nasriah. Jadi bagaimana nih kita menghadirkan hati kalau di awal-awal kita biasanya bisa khusyuk, begitu di tengah teringat nih, oh kunci tadi saya letak di sana ya, padahal sebelumnya lupa gitu. Jadi gimana nih Bu Nasriah supaya bisa fokus hingga akhir selesai sholat? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Aini dari Batam. Ya, jadi pertanyaan dari Ibu Aini ini mewakili sebenarnya dari kita semua, karena bukan cuma Bu Aini saja yang berpikir seperti itu. Saya sendiri sebagai pemateri seperti itu juga terkadang, artinya secara khusyuk itu ya saya belum terlalu belum dapat seperti itu, bahkan saya coba terus melakukan sholat secara khusus, tapi selalu saja ada pikiran yang lain mengembang. Ya, terkait tadi pertanyaan Bu Eni, bagaimana kiat-kiat untuk supaya kita bisa lebih khusyuk ketika kita sholat? Ya, sebenarnya sebelum kita sholat, yang perlu kita perbaiki itu adalah wudhu kita. Ya, ketika wudhu kita ini baik, ya itu sebenarnya merupakan awal sebenarnya kalau kita ingin khusyuk ketika sholat. Kalau kita wudhu dengan menghadirkan Tuhan, misalnya bagaimana ketika kita mencuci tangan, kemudian mengusap muka, kita berdoa bagaimana berwudhu itu. Ya, dengan diawali dengan wudhu itu, insya Allah ketika kita sholat, ya itu bisa menjadi jalan untuk kita khusyuk. Ya, yang pertama juga kita harus perbanyak juga beristighfar kepada Tuhan, selalu menghilangkan perasaan rasa dengki kepada semua orang yang selama ini membuat kita kecewa atau apa. Ya, kalau kita sholat, misalnya betul-betul dulu kita perbaiki niat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan seperti itu kita bisa melibatkan Tuhan kepada kita. Kalau misalnya tiba-tiba pada rakaat kedua kah atau pada rakaat ketiga terbesit pikirannya lain, misalnya ketika kita masak, oh kompor saya belum saya matikan, bahwa kita itu menyerahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini hanya menjalankan, dan selebihnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang sebenarnya itu yang paling penting, kita harus melatih atau mengasah bata batin kita ini dengan selalu
memaafkan orang lain, merasa diri jangan terlalu termasuk juga masalah ibadah, jangan merasa bahwa kita sudah lebih dibanding yang lain, kita menganggap remeh, menganggap rendah yang lain. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya bisa merusak ibadah kita, termasuk dosa-dosa, apakah itu dosa kecil ataukah dosa besar, itu bisa menghambat ataukah menghalang kita untuk lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin juga lebih baiknya juga kita lebih banyak mendengarkan ceramah-ceramah ataukah mengikuti pengajian-pengajian yang bisa lebih menambah ilmu agama kita untuk lebih mengasah. Seperti saya ini, ternyata saya tidak merasa sombong dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini, yang dulunya pengetahuan yang tidak saya dapat, ternyata yang selama ini saya keliru, bahwa saya ini salah mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Jadi dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini,